Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah. Suatu hari Kanjeng Nabi mengunjungi penguasa Bani Saqif untuk meminta bantuan dan juga perlindungan. Saat itu Bani Saqif dipimpin oleh 3 orang bersaudara yang tiga-tiganya menolak permintaan Kanjeng Nabi. Dan bahkan ketiganya secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak suka dengan Kanjeng Nabi dan kaum muslimin yang saat itu jumlahnya belum seberapa. Selain itu, bahkan salah satu dari mereka ada yang mengatakan kepada Nabi yang kurang lebih kalau dibahasakan sekarang itu begini: emang tidak ada ya, atau memang tidak ada ya utusan Allah selain kamu, atau emang Allah cuma mengutus kamu saja, tidak ada yang lain, kurang lebih seperti itu. Nah, tentu kita apabila diperlakukan seperti itu, kita akan merasa bahwa itu kasar, itu perkataan yang ketus dan lain sebagainya. Nah, Kanjeng Nabi lalu keluar dan dalam perjalanan pulang ternyata beliau sudah dihadang oleh para penduduk Thaif. Mereka kemudian mencaci Kanjeng Nabi, memaki Kanjeng Nabi, melempari dengan batu dan juga tanah. Dalam keadaan parah dan berdarah, Nabi terus melanjutkan perjalanan, dan serangan-serangan itu kemudian baru terhenti ketika Nabi sampai di perbatasan kota. Ketika kondisi sudah aman dan kondusif, Nabi kemudian berdoa kepada Allah, mengadukan apa yang beliau alami. Tak lama setelahnya, malaikat Jibril turun menghampiri beliau dan mengatakan bahwa ringkasnya Allah sudah mendengar aduan atau doa dari Kanjeng Nabi, dan Allah juga sudah memerintahkan para malaikat penjaga gunung untuk mewujudkan apapun yang menjadi permintaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak lama setelahnya, para malaikat penjaga gunung mengatakan kepada Nabi bahwa mereka siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan Nabi, bahkan termasuk membalikkan gunung dan menimpakan kepada para penduduk Thaif. Namun Kanjeng Nabi justru menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa walaupun mereka menolak ajaran Islam, semoga atas kehendak Allah kelak anak-anak mereka dan keturunan mereka bersedia menyembah dan beribadah kepada Allah. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, apa yang Nabi contohkan tadi merupakan bentuk dari sikap welas asih, yang mana sikap welas asih ini merupakan perpaduan dari empati dan juga simpati. Nah, Kanjeng Nabi ini sudah dicaci, sudah dimaki, bahkan dilempari batu dan juga tanah, tapi masih juga tidak bersedia membalasnya walaupun beliau ini sanggup. Berbeda dengan kita yang mungkin tersulut api emosi sedikit saja, kita ada keinginan untuk segera balas dendam. Padahal belum tentu kita ada yang membacking, belum tentu ada orang-orang yang bersedia membantu kita. Berbeda dengan Kanjeng Nabi ini sudah jelas ada yang menjamin, ada yang membacking, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat dan lain sebagainya. Tapi beliau tidak mau memanfaatkan itu. Beliau memilih mereka hidup karena Nabi punya harapan, semoga anak-anak mereka, keturunan mereka kelak menyembah Allah dan beribadah kepada Allah. Karena kalau Kanjeng Nabi semisal bersedia membunuh mereka, yakni dengan membalikkan gunung tadi, tentu tidak akan ada anak-anak atau keturunan yang lahir dari mereka. Nah, karena Nabi punya harapan, maka Kanjeng Nabi berharap semoga kalaupun mereka menolak ajaran Islam, semoga anak-anak mereka, keturunan mereka kelak bersedia menyembah kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan sikap welas asih. Asyafaqatu mahmudatun, bahwa sikap welas asih itu merupakan sesuatu yang terpuji. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, sikap welas asih ini juga bisa dikaitkan dengan nasihat dalam bahasa Jawa yang mungkin juga sudah akrab di telinga kita, yakni sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, dan menang tanpa ngasorake. Nah, sugih tanpa bondo ini adalah kaya tanpa harta.
Nah, sementara harta itu sendiri definisinya luas, bisa kaya hati, kaya pikiran, dan lain sebagainya. Nah, orang yang memiliki sikap welas asih ini merupakan gambaran dari orang yang kaya hatinya. Kemudian yang kedua adalah digdoyo tanpa aji, memiliki kekuasaan tanpa memiliki aji-aji atau ilmu bela diri. Nah, orang yang memiliki sikap welas asih itu adalah orang-orang yang dalam dirinya memancarkan citra, memancarkan wibawa, sehingga orang-orang bersedia mendengarkan ucapannya, mempertimbangkan nasihatnya, dan melakukan apapun yang menjadi sarannya. Lalu kemudian orang-orang menempatkan orang tersebut pada posisi-posisi yang tinggi, posisi-posisi yang berkuasa. Itulah yang disebut dengan digdoyo tanpa aji, berkuasa tanpa harus memiliki aji-aji atau ilmu bela diri. Lalu yang ketiga adalah nglorok tanpa bolo, yakni mendatangi tanpa pasukan, tanpa adanya bala tentara. Nah, ini tadi juga sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ketika mendatangi penguasa Bani Sakif untuk meminta perlindungan dan juga bantuan. Nah, ini merupakan bentuk keberanian dan tanggung jawab Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah menang tanpa ngasorake, yakni menang tanpa harus merendahkan. Menang tanpa harus merendahkan. Nah, hari ini kita telah melihat agama Islam ini berkembang sedemikian pesat. Ini merupakan bukti bahwa dakwah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dan juga para penerusnya yang menawarkan nilai-nilai welas asih, nilai-nilai cinta, ini diterima oleh banyak orang dan juga berhasil. Nah, inilah yang kemudian kita nikmati sekarang. Sekarang umat Islam ada banyak dan kita bisa beribadah dengan tenang, dengan aman, tanpa merasakan apa yang dahulu pernah Kanjeng Nabi rasakan ketika dicaci oleh para penduduk Taif dan disiksa, dilempari batu dan lain sebagainya. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ngaji Mahfudut kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.